Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Eva yang akan membawakan sesi ini. Dan sahabat profesional, hari ini spesial nih part di mana kita akan berdiskusi secara langsung dengan narasumber dari Foster & Bridge Indonesia di saat-saat pandemik seperti ini. Langsung saja nih kita sapa. Halo Bu Putri, apa kabar Bu? Baik, Mbak Eva, gimana kabarnya? Sehat juga. Bu Putri sehat Bu? Sehat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita Bu mengenai verbal dan non-verbal communication, boleh dong Bu di-sharingin ke sahabat profesional, kesibukan Ibu selama di rumah aja tuh ngapain aja sih Bu? Iya, sekarang ini saya pasti masih produktif, ngurusin kerjaan, juga ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, dan juga ngurus suami. Oke, ngurusin anak dan suami juga ya Bu ya, sambil bekerja di rumah juga ya Bu ya? Iya, betul. Sebelum masuk lagi nih Bu, boleh dong Bu di-sharingin juga bagaimana latar belakang pekerjaan Ibu selama ini gimana? Oke, saya bekerja di bidang perbankan, namun pengalaman sebelumnya juga saya bekerja di bidang pendidikan dan juga komunikasi. Oke, itu udah berapa lama Bu? Kalau Sudah 12 tahun. 12 tahun? Iya. Oke, dari 2008 ya Bu ya? Iya, betul, dari tahun 2008. Oke nih Bu, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan komunikasi dengan rekan kerja, Betul. keluarga dan atasan. Tanpa kita sadari Bu, kita menggunakan berbagai bentuk komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Penguasaan komunikasi verbal dan non-verbal itu sangat penting agar pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima dan direspon baik oleh lawan bicara kita nih Bu. Ya. Sesi ini kita akan berdiskusi secara langsung ya Bu ya. Oke. Pertanyaan pertama, untuk komunikasi verbal sendiri Bu, sebagian dari kita itu sudah tahu dan sering menggunakannya sehari-hari ya. Yaitu saat kita mengobrol nih secara langsung menggunakan kata-kata atau dengan tulisan, atau juga saat kita berkomunikasi melalui WhatsApp atau juga email. Kalau untuk komunikasi nonverbal bentuknya apa saja sih Bu? Oke, untuk komunikasi nonverbal bentuknya seperti gesture, gerak tubuh, gitu ya, eye contact, lalu sentuhan atau touch, kedekatan, proximity atau jarak ya, lalu paralinguistik seperti misalnya intonasi suara, nada suara, itu adalah bagian dari nonverbal. Lalu selain itu seperti cara kita berpakaian, cara kita pakaian yang kita pilih, baju yang kita pilih, sepatu, tas, aksesoris yang kita pilih, itu pun bagian dari nonverbal. Verbal juga ya. Oke, makasih Bu. Lanjut ya Bu ya. Bagaimana sih Bu penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik itu? Oke, bagaimana menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik adalah kita harus melihat konteks dan audiensnya, itu yang utama. Jadi konteks di sini adalah situasi atau kondisi atau tempat terjadinya sesuatu. Jadi itu adalah konteks. Nah, lalu kita juga harus melihat audiensnya. Kepada siapa kita akan berkomunikasi. Di situ kita bisa menyesuaikan komunikasi verbal dan nonverbalnya. Output yang akan kita keluarkan. Contoh misalnya ketika kita ingin berbicara dengan orang tua atau atasan, tidak mungkin kita menggunakan pakaian yang lusuh, atau misalnya kita berbicara dengan nada yang tinggi, pasti kita harus menggunakan nada yang sedikit lebih rendah dan dengan cara yang lebih santun, seperti itu. Nah Bu, pada saat kita melakukan presentasi atau menjelaskan suatu hal ke atasan atau juga mungkin ke rekan kerja, saat kita menggunakan bahasa nonverbal dan verbal, apa yang harus kita perhatikan agar pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dan direspon dengan baik? Oke, ketika kita ingin mengirimkan pesan ke audiens kita, satu, kita harus melihat kondisi dari audiens kita. Arti kondisi tidak hanya sekedar kondisi fisik audiens, tapi kita lihat lingkungan audiens tersebut berada. Contoh misalnya kalau kita sedang menyampaikan ide atau gagasan kepada atasan, tapi di dalam forum terbuka, kita pasti bagaimana cara berkomunikasinya, verbal dan non-verbalnya, satu pasti kita harus menggunakan media.
kalau misalnya kita ada di forum gitu Iya, ya, betul. mungkin kita butuh bantuan mic atau misalnya kalau misalnya forumnya kecil, kita butuh bantuan alat-alat lainnya seperti itu. Lalu untuk rekan kerja, selain tadi kita melihat kondisi ya, kita melihat kondisi apakah rekan kerja kita sedang sibuk atau tidak, itu juga kita harus melihat itu. Jadi artinya komunikasi itu adalah kita melihat satu audiens, tapi dari sisi mana kita lihat audiensnya, kita lihat dari kondisi audiensnya tersebut gitu ya, apakah contoh misalnya Lagi moodnya baik apa enggak gitu. betul, itu juga kita harus melihat, karena kembali lagi komunikasi itu tidak hanya soal berbicara atau menyampaikan apa yang kita maksud, tapi juga mendengar dan memperhatikan seperti itu. Berarti bukan cuma kita ngomong aja, kita juga harus melihat juga ya Bu ya kondisi sekitar kita. Betul. Menarik nih Bu. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasan kita melalui WhatsApp Bu, Ya. terkadang pesan yang ingin kita sampaikan itu direspon atau ditangkapnya itu nggak sesuai Bu Betul. dengan maksud yang ingin kita sampaikan. Betul. Bagaimana sih Bu caranya menghindari hal-hal seperti ini? Betul. Oke. Untuk komunikasi melalui WhatsApp atau email itu kan sebenarnya masih bagian dari komunikasi verbal, hanya bentuknya tulisan Tulisan gitu ya. aja. Oke. Sering sekali orang tidak bisa menangkap makna yang sepenuhnya dengan hanya membaca pesan Iya, gitu betul. ya. Tetap harus didukung dengan komunikasi verbal secara langsung seperti itu, agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih holistik seperti itu, lebih pemahaman yang lebih seutuhnya gitu ya. Jadi untuk agar tidak terjadi kesalahpahaman, untuk sesuatu yang sifatnya data, sesuatu yang sifatnya informasi yang penjelasan atau misalnya yang detail, itu kita masukkan melalui teks gitu ya. Tapi untuk penjelasannya agar orang tersebut lebih paham, tetap kita harus berbicara secara langsung. Mungkin misalnya kalau WhatsApp kita bisa call seperti itu, atau misalnya kalau kita lagi meeting melalui video conference, kita bisa menjelaskan di situ seperti itu. Oke Bu, saat kita ngobrol dengan rekan kerja atau atasan, pasti kita berharap ada respon atau timbal balik sehingga terjadi komunikasi dua arah yang baik dan lancar. Apa sih Bu yang harus kita lakukan saat lawan bicara kita itu tidak merespon pembicaraan kita dengan baik? Oke. Ketika lawan bicara kita tidak merespon, kita artinya harus sedikit menahan diri dulu untuk bertukar informasi. Jadi artinya misalnya kita sedang nanya seseorang gitu ya, terus kok tahu dia bengong gitu mungkin ya, Iya, atau bener. blank, atau karena dia banyak pikiran mungkin, atau sedang memikirkan sesuatu gitu ya. Jadi dia tidak bisa merespon secara cepat. Artinya dia bukan tidak merespon, dia merespon tapi terjadi delay gitu ya. Nah, delay dalam respon tersebut kita sebagai komunikator kita bisa melakukan pengulangan gitu ya. lagi ya. Artinya kita mengulang pertanyaan kita, atau kalau orang tersebut ternyata masih berada dalam kondisi dia bengong gitu ya, atau misalnya tidak fokus, kita bisa state, "Hai, kamu dengar nggak yang tadi aku bilang?" Atau "Bapak dengar yang barusan saya katakan?" Atau "Boleh saya ulang lagi Pak yang barusan saya tanya atau saya katakan?" Berarti seperti kita itu. bisa Jadi kita bisa nge-state melakukan itu. lagi ya, Bu? Iya, jadi kita bisa Bertanya ya? ya bertanya kembali. Artinya secara ilmu komunikasi dasar itu kita melakukan pengiriman pesan ulang gitu ya. iya, Jadi kita ngirim pesan ulang, nanti kita lihat responnya. Apabila masih terjadi seperti itu lagi, Ya, gimana mungkin bisa kita pikirkan, oke, mungkin tidak waktunya untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang ini sekarang. Kita bisa mundur sejenak, lalu nanti kita bisa mulai lagi di dalam kondisi yang jauh lebih baik seperti itu. Oke, berarti emang pertamanya kita obrolin dulu secara baik ya Bu ya? Betul. Oke Bu, menarik banget di pembahasan kita, tapi Eva mau iklan dulu ya Bu ya? Silahkan. Sahabat profesional, jika sahabat profesional baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya.
Oke Bu Putri, kita lanjut lagi ya Bu ya. Oke Mbak. Oke, saya pernah baca nih Bu di sebuah artikel bahwa terdapat bahasa nonverbal yang umum digunakan di seluruh dunia untuk menunjukkan ekspresi. Misalnya apabila saat kita lagi senang, kita kan selalu senyum, ya kan Bu ya. Terus atau enggak tertawa, hahaha, gitu kan. Nah, sedih, kalau kita lagi sedih kita biasanya menangis, ya kan ya. Terus juga atau kita lagi bingung kita biasanya merenung, ya Bu ya. Dan juga kita menatap sesuatu dengan tatapan kosong. Untuk di dunia kerja sendiri ya Bu Putri ya, apakah ada bahasa nonverbal yang wajib kita ketahui supaya komunikasi kita dengan rekan kerja, untuk atasan kita sendiri ataupun klien bisa berjalan dengan baik? Oke. Untuk bahasa nonverbal ya. Iya. Untuk bahasa nonverbal dalam dunia kerja yang jelas kita harus tahu apabila kita sedang berkomunikasi dengan klien, pasti seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satunya misalnya ada sentuhan, kita pasti mengurangi yang namanya sentuhan, gitu ya. Atau misalnya kedekatan ya, ketika kita bicara dengan klien atau misalnya dengan rekan kerja atau misalnya dengan atasan, kedekatan atau istilahnya proximity, gitu ya, pasti akan kita jaga. Tidak mungkin kita berbicara dengan klien tapi duduknya dempet-dempetan, itu nggak mungkin gitu ya. Atau tidak mungkin kita berbicara dengan klien sambil pegang tangannya, atau misalnya sambil pegang pahanya gitu ya, sentuh gitu. Nah itu hal-hal seperti itu mesti diperhatikan ya. Atau misalnya ketika kita berbicara dengan bos kita gitu ya, kita tidak mungkin tolak pinggang atau misalnya meninggikan nada, atau intonasinya kita bicara buru-buru atau cepat, itu harus kita perhatikan. Jadi hal-hal yang kita lakukan kepada teman atau rekan sejawat itu tidak bisa diterapkan pada misalnya rekan yang lebih tinggi levelnya atau kepada klien seperti itu. Berarti kita emang harus memilah dulu ya Bu ya? Betul. Sikap kita. Betul. Nah Bu, apakah laki-laki dan perempuan itu memiliki bahasa nonverbal yang berbeda? Atau mungkin kecenderungan terhadap penggunaan bahasa nonverbal itu cuma dimiliki oleh tertentu saja gitu? Oke. Bahasa nonverbal laki-laki dan perempuan sudah pasti berbeda. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki ciri fisiologis dan psikologis yang berbeda. Jadi artinya memang Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan secara psikis dan psikisnya itu berbeda. Dan yang kedua adalah norma-norma yang dibentuk masyarakat, norma-norma yang dibentuk di kehidupan sosial yang diterapkan kepada laki-laki dan perempuan itu pun berbeda. Bagaimana laki-laki harus bergerak, harus berbicara, harus berjalan, harus menggunakan pakaian, ataupun bagaimana perempuan harus bersikap, atau di sini kita berkomunikasi ya, bagaimana berkomunikasi itu pun sudah dibedakan oleh masyarakat, gitu ya, sudah dibentuk oleh norma masyarakat. Jadi sudah pasti secara nonverbal itu pasti akan berbeda. Contoh misalnya cara laki-laki mengibaskan rambut dengan cara perempuan mengibaskan rambut. Beda pasti Bu. Ya, pasti berbeda gitu ya. Padahal kegiatannya sama. Sama-sama mengibaskan rambut, tapi dua cara yang berbeda gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi bentukan sosial nonverbal laki-laki dan perempuan itu dibedakan gitu ya. Atau misalnya lagi bagaimana laki-laki menggunakan pakaian. Siapakah yang mengenakan rok? Rok itu yang mengenakan umumnya adalah wanita gitu ya. Tapi apabila laki-laki mengenakan rok gitu ya, menggunakan rok, itu pasti sesuatu simbolis tertentu misalnya. Nah pertanyaannya apakah dapat diterima oleh masyarakat nonverbal tersebut gitu. Oke. Nah Bu, bagi para profesional yang bekerja di bidang sales atau business development itu, kita tuh dituntut untuk bisa lebih luwes saat bertemu dengan orang baru. Nah, saat kita berkenalan untuk mendapat prospek gitu ya Bu ya, atau dapat klien baru nih Bu ya, bagaimana sebaiknya kita menggunakan bahasa verbal dan non-verbal ini dengan baik? Kenali customermu. Ya, untuk teman-teman di bidang sales atau marketing, satu, kenali customernya.
kenali budaya perusahaannya. Lalu kalau misalnya memang kita sudah mendapatkan PIC atau orang yang tepat untuk dihubungi, kita dalami karakter orang tersebut, gitu ya. Artinya bagaimana perusahaan tersebut menerapkan, contoh misalnya ada perusahaan yang kalau kita sebagai sales marketing, kalau datang kadang kita suka mungkin membawa gimmick dari perusahaan gitu ya, atau suka membawa buah tangan dari perusahaan. Ada perusahaan yang menolak hal tersebut dari awal gitu ya, karena dianggap itu adalah mungkin bagian dari suap. Iya benar. Gitu ya. Nah, itu padahal kita niatnya bukan seperti itu iya, ya. padahal niat kita bukan untuk suap, tapi mungkin memang budaya perusahaan kita apabila kita datang bertamu ke perusahaan lain akan seperti itu gitu ya. Betul. Nah, kembali lagi ketika kita berkomunikasi bukan soal kita tapi soal audiens kita. Jadi kita kenali dulu budayanya, kita kenali dulu kebiasaannya, mana yang boleh, mana yang tidak, baru kita bisa melakukan action plan berikutnya. Oke, berarti kenali dulu ya Bu ya klien Iya. kita itu ya. Nah, bagaimana juga nih Bu saat kita bertemu dengan rekan kerja, atasan atau klien yang sepertinya bersikap defensif Bu? Apa yang harus kita lakukan nih Bu Putri? Oke, untuk klien yang defensif atau rekan kerja yang defensif, yang pertama kita komunikasi berdasarkan data yang sesuai. Artinya ketika kita berbicara, gunakanlah data yang valid. Karena ketika kita berbicara dengan data itu kan biasanya akurat gitu ya, sesuatu yang mungkin sulit terbantahkan gitu ya. Jadi ketika kita bicara dengan orang-orang yang defensif, maka bawalah data yang valid, seperti itu. Lalu yang kedua, kita gunakan cara yang lunak, gitu. Kita gunakan nonverbal yang baik, artinya misalnya kita menggunakan intonasi yang baik, kita gunakan nada bicara yang baik, yang jauh lebih lembut dari audiens kita, seperti itu. Oke. Nah, di masa sekarang ya Bu ya, semua pekerjaan itu bisa kita lakukan secara online. Ya, betul. Di mana dulu kita tuh offline kan ya, kita ketemu teman, rekan kerja dan juga mungkin atasan. Betul. Seperti meeting menggunakan aplikasi online kan ada Zoom, ada yang Microsoft Teams itu banyak ya Bu ya. Betul. Nah, itu sudah menjadi hal yang biasa untuk saat seperti ini. Ya. Tapi terkadang kita masih belum terbiasa berkomunikasi dengan baik pada saat meeting online, Bu. Bagaimana sih Bu kita menggunakan bahasa verbal dan non-verbal yang baik saat kita sedang meeting online supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dan direspon baik juga dengan tim kita yang saat sedang meeting online tersebut. Oke. Dalam meeting online kita bisa menggunakan bantuan tools seperti misalnya PowerPoint atau misalnya Word. Jadi artinya gini, ketika kita meeting tidak hanya suara kita aja, tapi kita juga harus menampilkan apa yang sedang kita sampaikan. Karena apa? Ketika meeting online, audiens mungkin juga sedang melakukan hal lain. Jadi dia melakukan dua hal sekaligus bersamaan, seperti itu. Jadi ada baiknya ketika meeting online kita gunakan juga bahan untuk presentasinya. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, kita masukkan di dalam PowerPoint atau Word-nya, seperti itu. Nah Bu, nggak terasa nih Bu, kita mau masuk ke pertanyaan terakhir di sesi bersama Ibu Putri nih. Saya pernah melihat quotes dari Anthony Robbins, seorang motivator dan penulis Amerika, menyampaikan bahwa cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan diri sendiri pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup kita. Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu komunikasi ini sangat penting untuk kita kuasai dan kita praktekkan dengan benar. Sebagai penutup Bu, boleh nggak nih Bu di-share ke sahabat profesional bagaimana tips agar kita bisa terus meningkatkan kemampuan komunikasi kita Bu? Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita harus melakukan komunikasi terus-menerus. Artinya apa? Kita harus sering berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi semakin sering kita interaksi dengan orang, maka semakin tinggilah kemampuan kita berkomunikasi. Semakin banyak pengetahuan kita tentang bagaimana kita menghadapi orang lain. Jadi apa yang harus kita
bicarakan, bagaimana nonverbal kita, bagaimana gesture kita, nada yang seperti apa yang harus kita keluarkan ketika kita berbicara dengan orang A, B, C pasti akan berbeda. Nah dari situ kita bisa meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi. Oke, cukup menarik nih Bu pembahasan kita mengenai verbal dan non-verbal communication. Ya. Bu Putri terima kasih ya Bu ya udah mau sharing-sharing bersama Sama-sama, dengan Eva. Foster MBC Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat ya Bu ya bagi sahabat profesional yang mendengar dan menyaksikannya. Bu Putri, terima kasih. Semoga sehat Terima selalu ya Bu kasih. ya. Sehat selalu juga, Salam Bu untuk Eva. keluarga. Terima kasih. Dan juga tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Ya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya agar tidak ketinggalan video dari Foster MBC Indonesia. Sampai bertemu kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Bye-bye!